Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, Ibu pengajar praktek yang kami hormati, teman-teman guru semuanya yang berbahagia, wabil khusus kepada Bapak Yogi Dwi Irawan, calon guru penggerak A10, angkatan 10 maksudnya. Mari kita senantiasa tak bosan-bosannya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat senantiasa kita terima. Karena salah satu kunci ingin hidup nikmat adalah dengan cara bersyukur. Kalau hanya mengeluh, insya Allah hidup kita akan terbebani. Bersyukur. Bersyukur itu dengan tasakur. Tasakur itu apa yang kita peroleh dari Allah lalu kita tasakur, itu mewujudkan. Contohnya kepenak ini, kita seperti Mas siapa jenis Yongki Dwi Irawan, ada Yongki Dwi Kurniawan, ada Yongki Dwi Irawan. Ini kan salah satunya sekarang ini mengadakan PI, mengundang dari PP, mengundang teman-teman guru. Itu yang mengundang undang toh, tapi dengan syukur ditasakuri dengan cara ya nyuguhi kotaan, nukokno papi kepala sekolah gitu. Itu namanya wujud dari tasakur. Jadi syukur dengan tasakur. Kalau mengeluh terbebani, duh, soro ini, nopo kalau ini undang pengawas ketokno. Tapi kalau dengan rasa syukur, insya Allah akan merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada diri kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya dari akhir kelak. Ibu pengawas yang berbahagia dan Mas Yongki Dwi Irawan, calon guru penggerak A10, kami ucapkan selamat melaksanakan tugas PI yang kedua. Mudah-mudahan awal sampai akhir bisa terselenggara dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bukit Kuang 1, yang saya hormati Bapak Yogi selaku JGP dan Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini duduk bersama hadir dalam kegiatan pendampingan individu 2. Syukur alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan sukses lancar hingga paripurna nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Alhamdulillah pada hari ini sudah sampai pada pendampingan individu yang kedua, di mana 1 bulan yang lalu saya hadir di sini mendampingi Pak Yogi dalam kegiatan pendampingan individu yang pertama. Dalam setiap kegiatan pendampingan individu, kegiatan yang kami lakukan pasti akan berbeda. Dan pada kesempatan hari ini kita nanti akan bersama-sama dengan Pak Yogi
untuk melakukan diskusi di mana Pak Yongki akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada Bapak Kepala Sekolah, bagaimana visi misi sekolah itu kita rancang, kita susun, dan bagaimana nantinya kita akan mewujudkan visi sekolah tersebut bersama-sama seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini nanti panjenengan akan bersama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, di mana nanti Pak Yongki akan memandu seluruh kegiatan mulai awal hingga akhir, mengajak panjenengan semua merumuskan kalimat rumpang yang nanti akan disajikan oleh Pak Yongki, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah panjenengan. Bapak Ibu, sebagai pendidik, proses ini nanti diharapkan untuk menjadikan dasar mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi kegiatan hari ini merupakan bagian dari proses belajar Pak Yongki sebagai CGP di angkatan 10 untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah yang berpihak kepada murid. Bukan berarti nanti apa yang disampaikan Pak Yongki bisa merubah visi misi sekolah, akan tetapi diharapkan apa yang disampaikan Pak Yongki nanti menjadi bahan refleksi, menjadi bahan perbaikan manakala visi misi yang ada di sekolah selama ini belum berpihak kepada murid atau ada yang perlu ditambahkan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa kita maknai dan bisa kita gunakan sebagai sarana untuk belajar bersama-sama, sehingga meskipun dalam kegiatan belajar kami berharap Bapak Ibu nanti juga ikut berperan aktif dalam kegiatan hari ini, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan semacam ini bisa kita lakukan, bisa kita diseminasikan, dan bisa kita terapkan di lembaga kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Kegiatan selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Yongki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru, dan juga saya ucapkan terima kasih kedatangan dari Ibu PP kami, Ibu Yadiarti, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang mengizinkan kami untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua, yaitu visi guru penggerak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, kalau saya sudah paham. Di kelas kami itu ada dua pembimbing, yang mana yang satu bisa hadir yaitu Ibu Yeni Arti, dan yang kedua yaitu Bapak Fasil. Fasilitator itu mendampingi kami di saat kita online atau tatap maya, yaitu Bapak Budi Suprayitno. Kebetulan beliau itu adalah Bapak Kepala Sekolah di SMP Negeri di Sempu, Banyuwangi. Jadi itu. Jadi tujuan kita diskusi pada siang hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan tentunya merupakan visi itu adalah cita-cita. Sekarang kita lihat dulu pengertian visi. Visi itu apa? Visi itu bisa berupa gambaran, harapan, impian, representasi di masa depan. Dan juga visi itu merupakan pandangan ke depan yang kita jadikan cita-cita, motivasi pada masa akan datang. Dan yang ketiga yaitu merupakan pernyataan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin kita capai. Dan yang keempat itu diibaratkan bintang penunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuan. Jadi visi itu seperti itu sebagai gambarannya saja.
Yang tentunya visi itu untuk yang sekarang ini harus berpihak pada murid, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tentunya profil Pelajaran di sini sudah lekat sekali dengan kita untuk tahun-tahun ini, seperti itu, relevan sekali. Sekarang yaitu kekuatan visi atau harapan doa. Itu harapan kita adalah visi. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan yang kedua yaitu jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bisa menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi visi itu seperti itu, harus yang menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi. Tentunya kita tidak bisa melaksanakan visi itu sendirian, jadi kita harus memang berkolaborasi, yaitu bersama-sama. Bapak Ibu itu ada secari kertas. Itu merupakan kalimat tumpang cita-cita murid untuk kita di masa depan. Tentunya masing-masing Bapak itu mempunyai cita-cita yang berbeda, tetapi muaranya akan tetap satu, bahwa untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Monggo untuk Bapak Ibu bisa mengisi kira-kira apa yang menjadi impian murid-murid yang dengan semua. Dan juga kita pasti percaya bahwa murid itu seperti apa, murid kita adalah yang seperti apa. Dan di sekolah kita itu mengutamakan apa. Tentunya selama ini kita sebagai pendidik sudah paham akan karakter peserta didik kita. Dan saya yakin dengan juga punya keinginan kira-kira aku gitu murid yang kayak gini, seperti itu. Bisa mulai untuk poin yang pertama, mungkin sudah ada yang selesai, yaitu kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa, atau kita urut atau pakai acung tangan seperti apa, monggo kita berdiskusi bersama. Jadi kita urut mulai punya Bu Nuris, kira-kira Bu Nuris itu memimpikan murid yang seperti apa? Baik Pak Yogi, kalau saya pribadi memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Karena menurut saya bahwa adab itu nilainya lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang berilmu tanpa memiliki akhlak atau adab yang baik, maka ilmunya hanya akan sebatas pada mengetahui saja. Tetapi pengamalan ilmu tersebut bisa melenceng, baik dari nilai secara agama ataupun menurut nilai secara norma sosial. Terima kasih. Berarti Bu Nuris memimpikan murid yang berakhlak mulia, seperti itu ya Bu Nuris ini. Iya, benar Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bu Duyari. Pak Yogi, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Nah, Pak Yogi, mungkin itu jawaban dari saya, ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang Oke. bisa ditambahin. Punyaan Bu Duyari tadi di poin 2 ya. Jadi ini benar Bu, punya jenengan, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Oke, jadi punyaan Bu Duyari tadi
bahwa anak itu mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Jadi seperti itu gitu. Iya, Pak. Kita ke poin satu dulu, mungkin kita bahas satu persatu. Punya Pak Candi mungkin yang satu, kita memimpikan murid-murid yang sudah selesai. Baik Pak, saya pribadi, kita itu memimpikan murid-murid yang tumbuh menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia juga, sama seperti Bu Nuris. Karena untuk saat ini yang saya cermati di kelas itu, terutama masalah tentang sopan santun sendiri anak itu masih berkurang. Jadi saya lebih mengutamakan yaitu berakhlak mulia dan menjadi insan yang beriman. Berakhlak mulia dan insan yang beriman. Jadi hampir sama dengan punya yang berusaha dulu. Baik, ke poin yang dua, kita percaya bahwa murid adalah Musofi sudah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid, setiap anak itu memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing, punya bakat tersendiri, tidak bisa disamakan. Tentunya kita sebagai pendidik harus bisa berdiferensiasi, harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya murid kita itu kita percaya bahwa murid itu unik, mempunyai kelebihan masing-masing, seperti itu ya Bu Sofi. Oke, yang selanjutnya Bu Anda mungkin bisa menambahkan, kita percaya bahwa murid yang seperti apa? Bu Anda. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki minat dan bakat masing-masing, bahwa murid adalah penerus bangsa yang inovasi dan perubahan. Berarti menurut Bu Wanda tadi yaitu minat dan bakat ya, jadi masing-masing anak itu mempunyai minat dan bakat masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan yang bagaimana? Mungkin Bu Ani sudah Bu Ani. Oke, Ibu Ani, kira-kira di sekolah kita itu mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran terutama untuk akhlak. Untuk akhlak. Jadi jika dengan adanya akhlak yang baik, kita bisa mengajar dengan baik atau dengan tenang. Kita bisa memberi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita bisa memberi contoh akhlak yang baik dan pelajaran yang bisa membuat murid berakhlak baik. Oke, berarti itu seperti membentuk karakter anak menjadi baik, seperti itu ya Bu? Iya. Oke, berarti sekolah kami itu mengutamakan pembentukan karakter. Oke, kalimat terupang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin ada yang sudah sampai di tahap diskusi kalimat terupang yang sadar bahwa Putri sudah Putri. Iya Pak Yaki, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pembelajaran dari guru dan pengajaran yang layak, dan juga mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang diberikan oleh guru. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi memang murid itu berangkat ke sekolah dari rumah itu memang untuk mendapatkan pendidikan. Oke, seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan atau kita langsung ke poin selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Bu Nuris sudah yakin? Kita warga di sekolah ini yakin bahwa ketika kita mengajar mereka, berarti kita juga menuntun serta membimbing murid-murid di sekolah agar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan itu terpenuhi. Selain
selain itu sebagai guru kita juga harus up to date mengikuti perkembangan zaman. Jadi pembelajaran berbasis teknologi, berbantuan teknologi itu juga sudah tidak bisa dihindari. Berarti kita itu wajibnya itu menuntun dan membimbing dan mengarahkan ke hal-hal yang baik seperti itu, benar sih. Iya, betul. Ya. Untuk yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ada yang bisa memberikan, bisa lebih paham? Kita dan warga sekolah paham sama seperti bahwa kita percaya dengan murid, mereka memiliki kemampuan dan juga bakat tersendiri yang harus kita saling melengkapi, seperti itu Pak Yudi. Jadi pada intinya memiliki bakat masing-masing yang tidak bisa kita samakan. Oke, berarti Harus saling melengkapi. anak-anak mempunyai bakat masing-masing dan sebagai guru kita harus Saling melengkapi, tidak untuk dijadikan sebagai perbedaan. Oke, jadi itu bisa untuk saya ambil, untuk saya memberikan kesimpulan. Oke, selesai ini. Oke, terima kasih. Nanti ya. Nah, dari apa yang sudah dituliskan Bapak Ibu dalam melengkapi kalimat tentang cita-cita murid, kita bisa dapat simpulkan bahwasanya itu murid yang kita impikan yaitu tentunya berakhlakul karimah, mandiri, religius, kreatif, dan berwawasan global. Tentunya itu adalah murid yang kita impikan. Selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid itu mempunyai potensi yang harus terus dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seperti itu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Jadi kalau kita itu di desa dan di kota, ya jangan disamakan, ya. Karena lingkungan kita, lingkungan ada Madura, lingkungan pesisir seperti itu. Kalau kodrat zaman itu merupakan keterampilan. Kalau bapak kita itu sering mengatakan soft skill. Jadi soft skill yang diberikan kepada peserta didik tentunya agar mereka bisa berkarya sesuai perkembangan zaman. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita sudah zamannya teknologi, ya kita harus menggunakan teknologi. Kalau sampai kita meninggalkan seperti itu, ya kita akan ketinggalan karena memang sudah zamannya. Artinya apa? Karena setiap anak membawa sifat masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baik, sehingga mengaburkan sifat-sifat yang kurang baik dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, soal kita mengutamakan apa? Tentunya kita membentuk pembentukan karakter yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ani, dan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu murid kita sadar betul bahwa dengan di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, menyenangkan, mempunyai lingkungan sekolah yang positif, serta mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Jadi yang sudah disampaikan Bu Nur tadi memang benar, bahwa kalau anak berangkat ke sekolah itu memang inginnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, tentunya seperti itu. Selanjutnya kita warga sekolah yakin betul bahwa dapat menuntun dan membimbing murid agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, serta menciptakan budaya positif di sekolah. Dan kita warga sekolah juga paham betul bahwa bakat dan kemampuan murid itu tidak sama. Jadi tugas kita itu adalah mengoptimalkan dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak boleh memaksa.
Kalau anak tidak bisa berenang ya jangan disuruh berenang gitu. Sekarang, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mari kita lihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu itu, beriman dan bertakwa, berilmu dan beramal, berbudaya dan berakhlak karimah, berprestasi dan berprestise. Jadi visi ini dibuat pada tahun 2021-2022 tahun pelajaran seperti itu. Tentunya teman-teman di sini kalau yang lama pasti mengingat bahwa kita dulu juga harus membuat visi misi sekolah, visi misi kelas. Jadi setelah dari kelas digabungkan menjadi visi sekolah. Tentunya dulu kalau kita membuat visi ya agak asal-asalan. Ya, jadi di sini nantinya kita akan diberi pencerahan, harusnya membuat visi seperti ini. Oke. Jadi kita lihat terlebih dahulu visi sekolah seperti yang sudah tertampil, beriman dan bertakwa. Sedangkan rumusan visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Sedangkan prakarsa perubahan yaitu menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing dan memiliki karakter yang baik. Yaitu dengan saya beri satu kegiatan yaitu pemanfaatan teknologi, kegiatan pembelajaran menggunakan media. Prakarsa perubahan itu apa? Prakarsa perubahan itu yaitu langkah awal untuk memulai perubahan yang kita cita-citakan. Jadi kalau sudah ada visi, harus ada prakarsa perubahan. Kalau visi saja tidak ada prakarsa perubahan, ya tidak akan jalan visi tersebut. Jadi prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan. Tentunya dalam prakarsa perubahan ini ada tiga elemen penting yang harus saling melengkapi. Yang satu itu inisiatif perubahan tersebut. Yang kedua itu ada pemimpin, baik pemimpin dari kepala sekolah maupun pemimpin pembelajaran. Dan yang ketiga itu harus ada yang mengikuti, jadi 3 pengikut. Jadi harus ada inisiatif, harus ada pemimpin, dan harus ada pengikut. Jadi kalau lainnya nanti tidak mengikuti, ya visi itu tidak akan bisa berjalan. Tentunya seperti itu. Kita flashback kembali dari pertanyaan tadi, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu disesuaikan dari visi sekolah tersebut? Bagaimana? Adakah yang perlu disesuaikan dari Pak Candi? Ada nggak Pak? Kalau saya tadi dari kalimat umpang yang Bapak Ibu tulis tadi, mungkin di sini ada visi sekolah yang bisa ditambahkan atau disesuaikan, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju seperti ini? Kita berdiskusi kembali. Kalau generasi yang cerdas itu sudah sesuai dengan visi sekolah, bahwa sekolah itu mengharapkan siswa yang berprestasi dan berprestise. Tentunya berakhlak itu sudah mencakup dari tadi, bahwa kita itu sekarang harus lebih giat lagi untuk menanamkan akhlak pada anak-anak, karena baik itu sopan santun dan lain sebagainya. Dan berkarakter, tentunya karakter anak itu yang kuat kita harus menguatkan, dan yang jelek dan kita harus mengaburkan seperti itu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa harus mandiri, bergotong royong dan seperti itu. Tentunya kalau sudah visi sekolah yang seperti ini kita setujui, dalam artian kita bisa menyesuaikan dari visi sekolah yang sudah ada dan visi guru penggerak saya, maka itu harus ada inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut. Oke. Jadi kalau kita sudah ada visi tadi, berarti kita sekarang membuat prakarsanya seperti itu. Nah, sekarang saya sedikit menjuplik bagaimana cara kita melakukan prakarsa perubahan. Dari visi yang sudah kita buat, kita itu melakukan. Jadi begini, langkah untuk membuat prakarsa perubahan itu kita menggunakan itu yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Jadi kalau visi kita sudah ada, kita harus melakukan prakarsa perubahan. Salah satu cara untuk melakukan prakarsa perubahan, kita menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu? Pendekatan ini mengidentifikasi hal yang baik telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Dan agar dapat menerapkan
pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAGJA, baja, di mana baja itu B-nya itu membuat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali intian, J-nya itu jabarkan rencana, dan A itu atur atau eksekusi. Seperti itu nih. Jadi setelah visi kita sudah jadi, kita melakukan atau membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry, dan salah satunya yaitu langkahnya harus digunakan metode baja, karena metode itu banyak Bapak Ibu. Cuman yang relevan untuk pendekatan inquiry pada saat ini yaitu ini metode baja. Secara garis besar prakarsa perubahan itu berisi ini Bapak Ibu. Kalau saya jabarkan melalui baja itu terlalu panjang, jadi secara garis besarnya seperti ini. Apa isinya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Jadi ini langkah prakarsa perubahan kita. Dan yang kedua itu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yaitu dengan kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya pendekatan berpihak kepada murid dan budaya positif dalam berinteraksi dengan siswa di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, merencanakan teknis penerapan budaya positif di sekolah, di mana kepala sekolah sebagai fasilitator dan juga orang tua berperan aktif mencari solusi permasalahan siswa di dalam sekolah atau di luar sekolah. Selanjutnya, di dalam prakarsa perubahan itu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah tercapai? Solusi tentang budaya positif pada guru dan wali siswa, menerapkan budaya positif dalam membentuk kedisiplinan, karakter positif, serta dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan melibatkan peran wali kelas serta orang tua. Selanjutnya yaitu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini. Ya, itu bagaimana merencanakan program atau pendidikan karakter serta pengembangan minat dan bakat siswa dengan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Nah, jadi kesimpulan pada diskusi kita kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan, karakter positif siswa serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa, perlu dirancang dan dilaksanakan program atau kegiatan yang berpihak kepada murid dan mengutamakan penerapan budaya positif demi tercapainya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi sekolah. Terima kasih. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sudah berlangsung dengan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu Guru, serta Bapak Yogi juga sudah mengambil kesimpulan apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan visi sekolah kita. Baik, karena acara sudah selesai, saya akan mengakhirinya dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga kedepannya acara diskusi ini bisa membawa manfaat yang lebih bagi pribadi Pak Yongki dan juga bagi kita semua warga sekolah, karena diskusi yang sudah kita laksanakan tadi berkaitan erat dengan tugas kita sebagai guru di sekolah untuk mencerdaskan semua peserta didik di SDN Bukit Tulang 1. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.